Halo bro dan sis, kali ini saya akan memberikan tips untuk mengurus sertifikat tanah untuk pertama kalinya di Badan Pertanahan Nasional. Oke, jika kalian memiliki tanah yang belum bersertifikat, ayo segera daftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Adapun syarat-syarat yang harus teman-teman siapkan yaitu salah satunya adalah fotokopi identitas teman-teman selaku pemilik tanah tersebut. Terus kemudian syarat selanjutnya adalah teman-teman bisa urus ke kantor desa setempat, di mana nanti teman-teman akan mendapatkan berkas-berkas berupa letter C atau yang dikenal dengan petok D. Nah, selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan berita acara pemasangan tanda batas, surat pernyataan penguasaan fisik, dan surat pernyataan tidak sengketa, dan lain sebagainya. Itu sudah disiapkan di kantor desa. Setelah berkas itu teman-teman dapatkan, kemudian ada beberapa berkas yang membutuhkan tanda tangan kalian semua dan kepala desa, di mana nanti tanda tangan teman-teman itu juga menggunakan materai 6000. Setelah teman-teman mendapatkan berkas dan tanda tangan kepala desa tadi, maka teman-teman bisa langsung ke kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Sebelum teman-teman memasukkan berkas, itu harus teman-teman menyiapkan belangko. Nah, belangko ini bisa teman-teman beli di koperasi BPN di mana tempat teman-teman mendaftarkan hak atas tanah tersebut. Nah, belangko yang dibeli ini ada dua, yaitu belangko pengukuran dan belangko konversi. Belangko pengukuran, kalau berdasarkan pengalaman saya, karena setiap BPN itu memiliki warna yang berbeda. Nah, di pengalaman saya itu adalah belangko pengukuran itu berwarna coklat, dan belangko konversi itu atau ngurus sertifikat itu berwarna biru muda. Nah, syarat daripada belangko warna coklat untuk mengajukan pengukuran terlebih dahulu itu adalah teman-teman tinggal fotokopi syarat-syarat yang sudah dikumpulkan dari kantor desa yang sudah dikumpulkan tadi. Mengisi belangko warna coklat tadi, maka teman-teman bisa memasukkan melalui loket yang sudah disediakan. Nah, nanti biasanya berkas tanah yang belum didaftarkan sama sekali itu memang pasti ada saja yang kurang. Pasti nanti dilihat melalui atau berdasarkan riwayat tanah teman-teman yang sudah didapatkan dari kantor desa. Di sana nanti terlihat jelas bahwa berdasarkan riwayat tanah tersebut, sejak tahun berapa sampai tahun berapa tanah tersebut dikuasai atas nama siapa. Nah, itu nanti diperiksa oleh petugas loket. Nah, tapi tenang, ini tidak ada biayanya, tidak ada biaya sama sekali, apalagi selama teman-teman yang mengurus tanah membayar PNBP berdasarkan SPS tadi atau surat perintah setor tadi, teman-teman bisa membayar di kantor pos. Selain teman-teman bayar di kantor pos, teman-teman juga bisa melalui ATM yang disediakan oleh BPN. Nah, setelah bayar tadi, jumlah bayarnya sudah ditentukan oleh BPN, maka teman-teman setorkan kembali ke loket untuk mendapatkan yang namanya kwitansi atau model A. Nah, model A ini nanti sebagai alat pengontrol berkas teman-teman itu sudah sampai mana. Nah, setelah keluarnya model A atau kwitansi A ini, maka di sana sudah dirincikan biaya-biaya yang teman-teman bayarkan tadi diperuntukkan untuk apa saja. Nah, ini kalau sudah teman-teman memegang kwitansi atau model A ini, maka teman-teman bisa kontrol. Karena inilah pengukuran, maka teman-teman nanti bisa langsung menghubungi petugas ukur tanah teman-teman sendiri. Nah, jika setelah itu sudah dilakukan dan dinyatakan lengkap oleh loket, maka teman-teman harus menunggu keluarnya SPS. SPS itu adalah surat perintah setor. Nah, inilah bayar yang resmi ke negara, yaitu berupa PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Selain kita yang menghubungi petugas ukur, juga biasanya petugas ukur sendiri yang dipilih oleh BPN itu menghubungi kita langsung. Nah, biasanya petugas ukur ini menghubungi kita, yaitu kapan petugas ukur itu siap untuk melaksanakan pengukuran langsung ke lapangan. Nah, biasanya itu pengukuran dilaksanakan
biasanya 3 bulan setelah berkas kita masuk atau 2 bulan tergantung situasi yang ada di BPN. Nah, nanti ketika pengukuran di sana, maka kita harus tahu memang batas-batas tanah. Terus kemudian kita harus hadirkan saksi-saksi. Terus nanti setelah dilakukannya pengukuran oleh BPN ini, maka hasil pengukuran itu kita harus minta tanda tangan. Pertama, tanda tangan saksi yang menyaksikan berlangsungnya pengukuran, tanda tangan batas-batas tanah kita, yaitu batas tanah kita sebelah kiri, sebelah kanan, depan, dan belakang, dan terakhir adalah tanda tangan kepala desa. Semua tanda tangan tadi sudah kita dapatkan, maka berkas ini dibawa kembali oleh petugas ukur ke BPN untuk dinaikkan lagi prosesnya. Nah, ini kalau sudah begini kita nunggu waktu kapan petugas ukur selesai proses administrasinya. Nah, untuk biaya pengukuran, setelah kita tadi membayar PNBP dengan surat perintah setor tadi atau SPS itu, sebenarnya di lapangan itu kita memiliki kewajiban untuk membayar. Nah, besarnya bayaran ini itu tidak ditentukan secara pasti seperti kita membayar PNBP tadi, tapi menurut perakiraan kita sepantasnya itu berapa. Itu kita bisa langsung memberikan kepada petugas ukur pada saat di lapangan, karena memang ini adalah kewajiban kita selaku pemilik tanah. Nah, apabila berkas sudah dinaikkan, maka kita menunggu keluarnya peta bidang atau hasil pengukuran tadi yang sudah dilakukan oleh BPN. Keluarnya peta bidang atau hasil pengukuran, disinilah kita mengetahui luas pasti daripada tanah yang kita miliki. Nah, sekarang sudah pasti nih tanah yang kita miliki berapa meter persegi. Kalau belum adanya peta bidang ini, bagi tanah yang belum bersertifikat, maka luas yang ada di PBB atau SPPT PBB itu belum pasti, karena bisa kurang dan bisa lebih. Nah, sekarang peta bidang sudah keluar, maka sudah waktunya kita untuk mengajukan belangko konversi atau mengajukan pendaftaran hak atas tanah yang kita inginkan tadi, yaitu berupa sertifikat. Syaratnya apa? Tinggal melampirkan berkas-berkas yang sudah kita kumpulkan dari kantor desa. Dan tanda tangan ini adalah berkas asli, bukan fotokopi seperti pengukuran tadi, tapi asli yang harus dilampirkan. Katakan lengkap, berkas ini kita bisa ajukan kembali tuh ke loket BPN. Nah, di sini nanti kita juga menunggu SPS seperti kita menunggu SPS pengukuran, tapi ini adalah SPS daripada konversi atau surat perintah setor. Nah, besarnya surat perintah setor ini itu BPN sudah tentukan berapa kita bayar, berapa luasnya dan sebagainya. Nah, setelah keluarnya SPS seperti tadi, kita akan bayarkan kantor pos atau melalui ATM yang sudah disediakan oleh BPN. Setelah kita bayar tadi, maka kita kembalikan bukti bayar kita kepada loket. Nah, tinggal kita menunggu untuk keluarnya kwitansi model A atau model A sebagai pengontrol berkas kita sampai mana terkait dengan berkas konversi atau berkas akan dikeluarkannya sertifikat. Nah, setelah berjalannya ini seperti tadi, bahwa selama 2 bulan atau 3 bulan maka petugas lapangan itu memeriksa tanah kita kembali. Nah, petugas lapangan atau petugas BPN ke lapangan ini untuk meninjau tanah kita secara langsung terkait dengan tanah yang kita daftarkan. Nah, ini prosesnya tidak lama, cuma meninjau saja untuk memeriksa saja. Nah, setelah itu petugas BPN itu tadi yang ke lapangan untuk ke kantor desa atau kepala desa meminta tanda tangan kepala desa. Setelah itu dikembalikan lagi berkas kita ke BPN. Nah, disinilah kita menunggu relatif lama. Itu makanya proses konversi itu sebenarnya paling singkat itu, kalau berdasarkan pengalaman saya itu hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun barulah keluar yang namanya sertifikat atas nama milik teman-teman sendiri. Langkah-langkah yang harus teman-teman lalui jika ingin melakukan pendaftaran hak atas tanah atau melakukan pendaftaran sertifikat untuk pertama kalinya di Badan Pertanahan Nasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dan selamat berbahagia.